Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur terus menerus kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita semua sehat walafiat dan dipun paringi tetap iman Islam. Amin. Salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para keluarga dan para sahabatipun. Para jamaah semuanya rahimakumullah. Pagi ini masuk ayat 60, ayat 70 hingga ayat 70. Kalau kesupen nyatet batese. Poso lali sampean. Nggih, lali nyatet batese. Terakhir kalau tidak salah sampai waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Nah, sekarang 69. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya maka kami kembalikan dia dalam ciptaan afala ya'qilun. Maka apakah mereka tidak berfikir? Tetes usia ini semakin hari semakin bertambah, sementara kekuatan fisik, kekuatan semua yang ada di badan ini berkurang. Daya ingat berkurang, kekuatan berkurang. Nah, itu sunnatullah. Aturan-aturan Allah yang diberikan kepada hambanya. Nah, sekarang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah, yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, Muhammad itu adalah syair, Muhammad penyair. Dibantah oleh Al-Quranul Karim ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمنا lan ora mulang ingsun hu ing Muhammad, lan ora ngajar ingsun hu ing Muhammad asy-syi'ra ing syair, wa ma yambaghi lan ora patut ora sayugya iya syair iku lahu tumrape Muhammad. In huwa ora ana Quran illa kejaba iku zikrun pekeling wa Qur'anun lan Qur'an mubinun kang nerang-nerangaken hukum lan liya-liyane. In huwa ora utawi Al-Qur'an illa kejaba iku zikrun pekeling wa Qur'an lan Qur'an lan bacaan mubinun kang jelasaken, kang nerangaken hukum dan lain-lain. Liyundira supaya meden-medeni sapa Muhammad, supaya aweh peringatan sapa Muhammad man ing wong kana kang ana iya wong mau iku hayyan urip pikirane, wa yahiqqa lan tetep apa al-qaulu dawuh siksa, apa al-qaulu ketentuan siksa, dawuh siksa alal kafirin ing atase wong-wong kang padha kafir. Pun ma 'allamna Muhammadan asy-syi'ra,
wala yasihhu wala yaliqu bihi ayyakuna sya'iran. Kami tidak mengajar syair kepada Muhammad. Tidak benar dan tidak pantas Muhammad itu sebagai penyair. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, hadza raddun 'alal kuffari fi qaulihim innahu sya'ir. Ini jawaban atas orang-orang kafir tentang perkataan mereka bahwa Muhammad itu penyair. Wa in ma ata bihi min qabilil wa inna ma ata bihi min qabilis syi'ri. Dan kata orang-orang kafir, apa yang dibawa Muhammad ini adalah dari kalimat-kalimat syair. Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bisyair wal Qur'anu laisa bisyairin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan penyair dan Al-Qur'an itu bukan syair. Lianna syi'ra kalamun muzakhrafun mauzun. Karena syair itu adalah kalam pembicaraan muzakhraf yang dihias, mauzunun yang diberi wazan, mabniyun ala khayalatin berdasarkan khayalan-khayalan, wa auhamin wahiyatin dan dugaan-dugaan yang lemah, hatta qila sehingga dikatakan a'dzabuhu akdzabuhu. Jadi a'dzabuhu akdzabuhu. Yang paling indah itu yang paling bohong. Ya, syair-syair. Bahasa Arabnya syi'run, orangnya syairun. Nah, bahasa Indonesia apa? Penyair kali syair. Perkataan para penyair itu adalah a'dzabuhu akdzabuhu. Yang paling indahnya syair itu adalah yang paling dusta. Sing paling bohong niku sing paling indah. Soalnya penyair-penyair itu mengkhayal. Duduk di bawah pohon, mengamati keadaan, kalih mengkhayal, maten-ngoten kalih ngarang syair-syairi. Niku. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi itu kalau duduk diam selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah. Yadhkurullaha fi kulli ahyani, pada setiap waktu, setiap saat selalu ingat Allah dalam keadaan apa saja. Terus sampai-sampai Kanjeng Nabi itu kalau di dalam kamar mandi, di toilet, kan lisan boten angsal nyebutaken kalimat Allah teng jeding. Akhirnya pun hatinya selalu ingat Allah. Begitu keluar dari kamar mandi, dari tempat buang air, Rasulullah berdoa, ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Itu ghufranaka, aku sungguh mohon ampun kepadamu ya Allah. Ghufranaka. Lut napa dosane teng jeding? Tapi ghufranaka, ai astaghfiruka ghufranaka. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Karena Nabi selalu ingat Allah, selalu menyebut Allah. Sementara di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah, cukup di dalam hati saja. Ya, keranten lisane mboten nyebat, begitu medal langsung ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Lah sementara para penyair, nggih panjenengan lek ngrungokaken syair-syair niku, termasuk lagu-lagu niku. Lagu-lagune para penyanyi-penyanyi itu kan khayalan-khayalan sedaya. Khayalan. Semakin bohong semakin indah. Nggih. Niki a'dzabuhu akdzabuhu. Nggih. Sian kula belajar sian apal syair-syair Arab. Wae kudu apalan. 20 bait nggih. 15, 30 pelajaran An-Nusus Al-Adabiyah. Pun kesupen sedaya pun maklum pun
tahun lebih nggih, gak tahu dibaleni nggih. Nggih seneng belajar ngoten-ngoten niku seneng. Bahasane indah. Orang yang belajar bahasa Arab terus belajar bait-bait syair Arab, itu bahasanya menjadi kuat karena bahasa para penyair niku bahasanya tinggi. Nah, mangke ada penyair-penyair yang muslim, ada penyair-penyair pada masa jahiliyah, nggih, ada masa jahiliyah, kemudian masa awal Islam, masa Khulafaur Rasyidin, ngoten masa Bani Abbasiyah, masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Nggih, wonten penyair-penyair. Lalu syair-syair Arab yang kalimat-kalimatnya bisa digunakan dalil untuk bahasa. Lafaz ini bisa diartikan begini, kata penyair begini, ngoten. Itu sekitar awal-awal sekitar syair-syair mulai jahiliyah sampai sekitar tahun 132. Setelah 132 niku bahasane pun mulai sudo, mulai kurang. Ngoten. Negosien zaman belajar an-nusus al-adabiyah. Nah, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah yang menerima wahyu. Sehingga kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, wahyu dari Allah Ta'ala. Yang indah tinggi itu bukan bahasanya penyair. Nabi bukan penyair, tidak pernah belajar syair dumateng tiang-tiang, tidak, tapi langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih basane Al-Qur'an niku tinggi semuanya. Pun panjenengan pada surat napa mawon. Itu kalau diakhiri nun semua, ra semua, la semua. Nggih. Tak marbutah sedaya nggih. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana dan seterusnya. Ngantos pinten ayat. Matur-matur ro nggih. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah balik mari walau alqa ma'adzirah ila akhirih. Maka pun qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku bahasanya Al-Qur'an. Penyair-penyair tidak bisa meniru bahasa Al-Qur'an. Padahal orang Arab pada zaman Rasulullah SAW mereka berbicara dengan bahasa yang sangat fasih tanpa harus belajar kaidah nahwu sharaf. Mboten usah belajar nahwu sharaf, tapi orang Arab sekarang kalau tidak belajar nahwu sharaf ngomongnya salah kabeh. Yang Arab sekarang, orang Saudi, orang mana, kalau mau belajar bahasa Arab yang baik, ya harus sekolah, harus mondok, harus belajar nahwu sharaf. Lek mboten ngoten ngomongnya nggih rusak. Ngomong pasaran-pasaran. Pada zaman Nabi mboten bahasanya memang bahasa yang tinggi. Tetapi meskipun mereka bahasanya tinggi, banyak penyair-penyair di kalangan mereka tidak bisa membuat kalimat yang seperti Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Al-Qur'an itu adalah tidak lain Al-Qur'an hanyalah atau Al-Qur'an itu hanyalah zikrun. Zikr wa Qur'anun, zikr dan Qur'an. Pun sakniki zikrun niku zakara yadhkuru eling. Zakara yadhkuru zikra memperingati. Zakara yadhkuru zikran eling nyebut. Nah, enten eling enten nyebut. Lek imut niku namung teng manah, lek nyebut kalih lisane. Ya eling atine, ya ngucap lisane. Terus ma hadzal ladzi yatluhu Muhammadun illa 'izatun wa tadhkirun
Zikrun diartikan dengan tidaklah yang dibaca oleh Muhammad ini kecuali izatun, mauizah, nasihat. Wa tadzkirun, tadzkir, pengiling-iling, kangge ngelingaken tiyang, ya, untuk mengingatkan. Tadzkirun minallahi jalla wa ala li ibadihi, peringatan dari Allah yang maha besar, maha tinggi untuk para hambanya. Wa Qur'anun mubin, wa Qur'anun wadihun sabi'un la yaltabisu bihi syi'ru bihalin minal ahwal. Dan yang dibawa ini adalah Quran yang jelas, yang nyata, yang tidak serupa dengan syair dalam keadaan apapun. Tidak serupa dengan syair-syair. Boten, tidak serupa. Penyair-penyair itu hanya bisa membuat berapa nadhoman, berapa bait. Ngoten mawon tasih mbutuhaken waktu yang lama sekali. Nah, pertama begini, kalau Al-Quran turun sudah jelas, wahyu minallah subhanahu wa ta'ala. Kadang turun ada yang satu surat, ada yang turun bertahap. Seperti surat Al-Muddatsir, turun satu surat. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir, fa idza nuqira fin naqur, fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir, ila akhir. Sedaya baru mengkenten sing huruf lintu. Satu surat semuanya bisa begitu. Nah, penyair pada masa jahiliyah maupun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengarang bait-bait syair niku mboten ngantos sekian panjang mboten. Dan mereka saking fasihnya, mereka banyak yang tidak bisa menulis tapi bicaranya fasih. Buat syair-syair 10 nadhaman, 20 nadhaman bisa, cuma tidak bisa menulis. Sebagian bisa menulis. Jadi mereka mengucapkan syair-syairnya itu spontan. Tapi ternyata fasihnya seperti itu, mau menandingi Al-Quran boten saged. Ngantos kali Al-Quran dikengken damel satu surat saja. Pertama disuruh membuat kitab yang sama dengan Al-Quran, boten saged. Di surat Al-Baqarah dan di surat Yunus disuruh buat 10 surat. Di surat Hud boten saged. Disuruh buat satu surat saja. Satu surat boten saged. Padahal satu surat niku yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Damel paling pendek niku lho boten saged. Nah, niku kok mereka mengolok-olok Muhammad ini syair, penyair. Kanjeng Nabi mboten nate belajar syair, mboten nggadahi guru. Gurune langsung wahyu, malaikat Jibril membawa wahyu minallah subhanahu wa ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi disebut an-nabiyil ummiyi. Kanjeng Nabi kang ora bisa nulis lan ora bisa maca. Tidak bisa menulis, tidak bisa baca, bisa menyampaikan wahyu 30 juz, bisa bersabda dengan hadis-hadisnya yang terdiri dari ribuan hadis. Nah, ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, Kanjeng Nabi menerima Al-Quran liyundhira man kana hayyan. Ay liyundhira bihadzal Qur'ani man kana hayyal qalbi mustaniral basirati wa humul mu'minun li'annahumul muntafi'una bihi. Agar Nabi ini memberi peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang hidup hatinya, mustaniral basirati, yang terang benderang basirahnya. Napa basirah? Basirah niku mata hati. Basarun peningal. Nggih, niki basar peningal. Basirah peningale ati. Damel sot dados niki napa mata hati. Hati niku bahasa Arabe kuwata. Nggih. Qalbun, fuadun, dijamakkan menjadi afidah. Qalbun, fuadun, dhamirun, dhamir, sesuatu yang tersimpan tersembunyi. Sarirun,
tempatnya rahasia. Sarirah, sarirah. Sana sarir. Kalau mau maca teng riku. Wa ala sariril karamati. Sering tertulis wa ala sariratil karamati. Kula lebih cenderung wa ala sariril karamati qaidin. Soalnya sarir niku tempat duduk. Ranjang niku sarirun. Kalau sarirah ati. Teng dungane salat tarawih wa ala sariratil karamati qaidin. Lan ing atase atine karamah padha lungguh. Nah niku sing pas sariril karamati. Wa ala sariril karamati qaidin. Mengke sarirah niku tempatnya sir, tempatnya rahasia. Nah, terus di sini liyundhira bihadzal qur'ani man kana hayyan ay hayyal qalbi mustaniral basirati. Orang yang hidup hatinya, yang terang benderang hatinya. Manai urip. Nah, soalnya apa? Kalau hatinya mati, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Qur'an disampaikan pagi, siang, sore, malam, ya tetap tidak mau menerima. Seperti kafir Makkah pada zaman itu. Atau sekarang panjenengan melihat, lek wong atine durung urip, senajan panjenengan pun nyontoi sak kampung padha poso kabeh. Sak kampung padha poso kabeh. No omah wis dieling kon poso. Dikongkon poso, ijek tetep wae ora gelem poso isu-isu rokokan. Isu-isu wis tetanggan karo geni, ashabun nar. Ashabun nar. Penghuni neraka. Isu-isu pun ngeten. Niku lek dereng pikantuk hidayah. Tapi nggih mboten usah dilokne, diajak dielingne. Ayo to Kang yo poso ngono. Poso ngono. Aku durung kuat ngene-ngene. Diusahane dicoba poso jam 7. Mari ngono poso zuhur, sesuk poso asar, insyaallah patang dina poso maghrib sempurna. Nggih. Dados niku lek manahe peteng. Hatinya gelap. Al-Qur'an Nabi diperintah Allah agar memberi peringatan kepada orang yang hayyan, ay hayyal qalbi, urip atine. Nah, bagi yang tidak hidup hatinya, Nabi sudah menyampaikan. Cuma mereka tidak mau menerima. Karena memang sudah dinas oleh Al-Quran di surah Isra. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang di dunia ini buta hatinya, maka di akhirat nanti buta hatinya dan dia adalah orang yang paling sesat jalannya. Tiang niku lek pun atine dipetengaken niku sesat. Sesat gelap. Nauzubillah min dzalik. Ya alhamdulillah kita sedaya tansah pinaringan hidayah taufik menjadi orang yang muslim mukmin. Alhamdulillah. Terus, kenapa Nabi diperintah memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya? Wahumul mu'minun li'annahumul muntafi'una bihi. Mereka adalah orang-orang yang beriman karena mereka itulah yang akan mengambil manfaat dengan Al-Quran. Orang yang hidup hatinya akan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Sementara sebaliknya, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tajibu kalimatul adab 'alal kafirin. Wajib, harus atau pasti ketentuan azab atas orang-orang yang kafir. Jadi ini ayat ke-69 dengan 70 menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penyair, Rasulullah utusan Allah yang disampaikan kalamullah Al-Quran sebagai peringatan, lalu juga menjelaskan hukum-hukum, lalu Nabi diperintah menyampaikannya kepada orang yang hidup hatinya. Yang tidak menerima berarti mati hatinya, dan yang mati hatinya itu sudah pasti ketentuan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tentang kekuasaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala.
kekuasaan Allah. Allah menciptakan termasuk hewan ternak. Tapi kenapa tiba-tiba setelah itu mereka dimiliki oleh orang-orang kafir? Awalam yar lan ana ta ora padha ningali. Lan ana ta ora padha weruh sapa wong kafir kabeh. Anna ing setuhune ingsun. Iku khalaqna wus ndadekaken sapa ingsun. Lahum krana manusa kabeh. Mimma saking barang amilat kang wus gawi. Apa aidina kekuasaan ingsun dhewe nyiptakaken an'aman ing pira-pira raja kaya. Fahum nuli utawi manusa kabeh laha maring raja kaya mau iku malikun padha miliki. Dan apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak mengetahui bahwa kami telah menciptakan untuk mereka manusia semua, dan kami yaitu kami menciptakan hewan ternak. Fahum laha malikun, lalu hewan ternak itu tiba-tiba mereka miliki. Nah, saiki wong diparingi urip gesang wonten alam donya. Gusti Allah nyiptakaken hewan ternak itu semua diciptakan untuk manusia. Nggih, untuk manusia. Hewan ternak. Nek singa mboten. Singa nggih pun diculaken. Gajah diculaken. Paling-paling teng kebon binatang. Mosok panjenengan duwe kandange macan. Waduh, gaya. Duwe kandange gajah. Mboten. Napa? Yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia itu banyak. Sapi, kerbau, kambing dengan segala macamnya. Kambing niku macamnya kuatah sangat. Al-kabsyu, al-dha'nu, al-ma'iz, al-asyatu, nggih, macam-macam. Wedhus kibas, wedhus kacang, wedhus Jawa, wedhus atau wedhus nggih, pokoke ngoten. Wedhus kuatah sangat. Itu diciptakan untuk manusia. Napa unta, nggih. Jaran, sedaya kangge manusia. Allah menciptakannya untuk manusia semua. Terus sekarang begini, manusia yang telah diciptakan Allah itu dan hewan ternak juga diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kenapa manusia-manusia yang tidak mau beriman itu tidak mengakui Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tapi kok mau memiliki hewan ternak yang telah diciptakan Allah untuk manusia itu? Ambek Gusti Allah ora gelem, tapi ambek hewan ternak sing diciptani Gusti Allah kok ngragas. Ngumpulne raja kaya saakeh-akeh. Tuku tanah nang ndi-ndi dipanggoni, tapi dheweke kafir. Nah, ini aneh kan? Dia mau pada ciptaan Allah, cuma tidak mau beriman kepada Allah. Itu manusia yang ingkar. Ini. Wa dzallalnaha lahum, lan ngelulutaken sapa ingsun ha ing raja kaya mau, ngelulutaken supaya dadi lulut. Kami menundukkannya, nggih, menundukkan hewan ternak itu lahum krana manusa kabeh. Fa minha maka iku saking raja kaya rukubuhum utawi kang ditumpai manusa, wa minha lang saking raja kaya yakuluna padha mangan sapa manusa. Nah, hewan ternaknya oleh Allah dijadikan tunduk, mau patuh kepada pemiliknya, kepada manusia. Lalu di antara hewan ternak itu ada yang menjadi kendaraan, ada yang menjadi daging untuk dimakan, menjadi sembelihan. Berarti manusane diparingi pinten-pinten kenikmatan. Pun zaman sian dereng enten mobil. Tindakan teng pundi mawon nggih damel raja kaya. Numpak waduh panen gabah akeh, numpak cikar. Lah cikare sing narik napa? Sapi. Panen klopo nok gunung-gunung, numpak jaran, klopone ditumpakne jaran. Ila akhirih, nggih. Pokoke ngoten. Mengke lek teng
daerah Timur Tengah kata napa namine niku khimar, keledai. Lebih alit timbang kuda. Niku ngoten diisi macam-macam. Nah saat niki mawon pun ganti hewan ternak yang Jepang. Wesi-wesi wesi-wesi sing didamel kendaraan. Nah zaman sian kan ngoten. Mlebet teng pundi mawon King Malang teng Lawang numpaki edukar. Nggih, numpaki edukar. Lah sakniki King Malang teng Malang numpaki pun damel kendaraane Jepang. Nah, pun sakniki teng tafsir Arabe. Summa dzakarahum ta'ala bi ni'amihi. Kemudian Allah mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmatnya. Wa a'ada dzikra dalailil qudrah wal wahdaniyah, dan Allah mengulang sebutan dalil-dalil kekuasaan Allah dan keesaannya. Liyastadillu ala wujudihi jalla wa ala min asarihi, agar mereka mengetahui, mengambil petunjuk atas wujudnya Allah yang maha agung dan maha tinggi, min asarihi, dari labet-labete, bekas-bekase, maksudnya saking pinten-pinten makhluke. Niki semuanya yang ada, asar-asar, ada pohon, ada hewan, ada niki-niki sedaya, itu menunjukkan ada zat yang maha pencipta. Allah menyebutkannya untuk mengingatkan manusia. Ingkar karo kitab ora gelem percaya, karo Kanjeng Nabi ora gelem percaya. Nah, ya. Ila akhirih. Matur ngoten dielingaken kalian pinten-pinten asare ciptaane Gusti Allah. Enten wit-witan, enten sungai, lan segala macam bumi langit saisine sing lengkap. Ini semua asar yang menunjukkan adanya zat yang maha pencipta. Pernah seorang badui ditanya, di tafsir ini pernah kita lewati, juz 1 napa juz 2. Badui ditanya, apakah percaya kamu kepada adanya Tuhan? Kiambae badui tiang Arab sing hidup di pedalaman. Jawabnya gampang. Lek ono teracak, iku berarti mari ono wong liwat. Lek teracake sikil berarti menuso. Lek teracake cilik-cilik berarti kucing, berarti bekase unta. Lek ono napa malih niku? Lek ono kotoran ngene berarti iku mari ono unta lewat. Kiambae ditangkleti kok jawabnya niku. Nah, matur ngoten apa? Lek ono alam semuanya ini berarti ono kang nyiptaaken. Nah niku. Kiambae ngoten. Lek ono teracake sikil berarti mari ono wong lewat. Lek ono ngene berarti mari ono hewan lewat. Termasuk napa niku? Al-ba'rah tadullu 'alan naqah. Ba'rah niku nuwun sewu kotorane unta. Lek ana ba'rah berarti mari ana naqah. Ana ba'rah berarti mari ana unta. Nggih kados siyen pun ngeten. Teng mriki dereng kendaraan macam-macam. Zaman siyen tiang niku berangkat angon sapi, angon kebu. Nah, rotasi alit teng Banyuwangi ngoten. Niku lek injing kuwadah kebo niku dibeto ngalir. Nggih, teng desa teng hutan. Niku pokoke lek empun mantun enten triton-triton ya berarti iki tritonge kebu nggih. Kira berangkat sekolah SD ngoten. Iki mari ana kebu. Iki mari ana sapi. Ila akhir. Nanti yang Badui ditanya tentang Allah ngoten jawabe. Al-ba'rah tadullu 'alan naqah. Kotoran unta berarti tadi ada unta. Lek ana bekas sikil berarti mau ana manusa. Maksudnya lek ana alam kabeh berarti ana kang maha kuwasa yang menciptakannya. Nah, itu Badui yang bodoh tapi pikirannya tajam. Nggih. Tiang Badui ini ngoten. Kiambake hidup mboten modern kali tiang macam-macam. Tapi kiambake niku peka. Nggih, soalnya pun biasa hidup teng daerah pedalaman. Tiang sakniki mawon kakean akal, soalnya wis pinter akal-akalan terus.
harus begini, ila akhirih. Nah, ila akhirih. Terus awalam yarau al-hamzatu lil inkar wa ta'jib. Apakah mereka tidak melihat atau apakah mereka tidak mengetahui? Ini kata apakah hamzah ini lil inkar wa ta'jib. Lil inkar ini apa? Pertanyaan untuk mengingkari perbuatan orang yang tidak mau percaya. Lit ta'jib untuk menunjukkan kekaguman. Awalam yarau. Apa toh wong-wong iku mau padha ora weruh. Padahal mereka nggih weruh. Mata mereka melihat. Cuma karena mereka tidak mau memperhatikan, melihat tapi tidak mau memperhatikan, itu seperti orang yang tidak mengetahui. Ya roh ning ora weruh. Ya krungu, tapi ya orang ngrungu. Nggih. Krungu sakjane krungu. Kon salat kupinge krungu, tapi ya ora gelem salat. Nggih, ngoten niku kan krungu, tapi ora gelem ngrungu. Mereka matanya melihat, cuma tidak mau mengambil ibrah, tidak mau mengambil iktibar, pelajaran dari apa yang dilihatnya. Awalam yanzuru nazara tibarin. Apakah mereka tidak mau memperhatikan dengan mengambil pelajaran? Wa yatafakkaru fima abda'athu aidina. Apakah mereka tidak mau memikirkan apa yang telah diciptakan, telah dibuat oleh kekuasaan kami? Maksudnya Gusti Allah. Min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Gusti Allah ndamel tanpa perantara. Wa bila syarikin wala mu'inin, tanpa ada sekutu dan penolong. Mimma khalaqnahu lahum, dari apa yang kami ciptakan untuk mereka. Wali ajlihim, dan karena mereka. Minal an'ami wa wahyal ibil wal baqar wal ghanam, dari binatang ternak yaitu onta, sapi dan kambing. Apakah mereka tidak memperhatikan dengan mengambil iktibar, tidak memikirkan apa yang telah diciptakan oleh kekuasaan kami? Maksudnya kami ciptakan tanpa perantara, tanpa sekutu, tanpa penolong. Kami menciptakan semuanya itu untuk mereka dan karena mereka. Lahum wali ajlihim, untuk mereka dan karena mereka. Contoh, napa Gusti Allah nyiptaaken sapi? Untuk kita dan karena adanya kita. Keranten kita dihidupkan oleh Allah niku mbutuhaken daging, Gusti Allah nyiptaaken daging. Kula panjenengan betahaken sayur-sayuran, Gusti Allah nyiptaaken sayur-sayuran. Kula panjenengan betahaken buah-buahan, Allah menciptakan buah-buahan. Jadi semuanya ini adalah untuk manusia. Cuma banyak manusia yang tidak mau mengambil iktibar, boten purun ngambil ibrah, pelajaran dari semuanya itu. Nggih contoh pun, lek enten tiyang sing kafir boten gelem poso, senengane mangan pisan, nggih kan? Isu-isu awan wis mangan saenak-enake. Daging ya doyan, pecel ya doyan, sambel ya doyan, iki doyan. Kok ora mikir, iki ngono sakjane sing gawe sapa? Saiki dina iki sing gawe ngongkon apa? Sing gawe kabeh iki ya Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon saiki iki supaya poso. Tapi wong pancing nggih mboten urip atine nggih repot. Angel tuturane, nggih kan? Angel tuturane, nggih. Angel wis angel. Nggih, nggih. Fahum laha malikun. Fahum mutasarrifuna fiha kaifa yasha'un, tasarrufal maliki bimalihi. Mereka semua bertindak terhadap hewan-hewan ternak itu sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana tindakan seorang pemilik kepada hartanya. Pun contoh, wong sing gawe sapi wedhus Gusti Allah, dheweke wis duweni akeh, ora gelem iman marang Gusti Allah, tapi lek menguasai hewan ternak sing dikuasai saenake dhewe, ya dicancang, ya digawa ning panggonane angon, matur ngoten kadang nggih dipecuti. Lah kok saenake dhewe, kapan awakmu lek gawe, kapan awakmu lek nglemokne sapi, kok sapi mok pecuti.
Nggih. Mari ngono nyapa kok mok taleni nang omahmu, padahal awakmu ora percaya yang Gusti Allah. Iku kan sing gawe Gusti Allah. Mbok culno ae lah wis. Nggih. Tapi mboten. Mungkin lek ditangleti awakmu duwe sapi kok mau cul kok mau taleni apa? Lah gak tak taleni engko lak ucul. Kaya awakmu dhewe iki ya wong sing ucul. Wong di taleni ambek Gusti Allah dikongkon salat, dikongkon ibadah ora gelem ibadah. Niku sami kalih hewan sing ucul. Liar nih. Kita itu hidup kan bebas. Tapi kita ini diikat oleh syariat. Kita ini dibatasi oleh agama. Dibatasi. Ya kudu salat. Terserah awakmu megawe isuk sampai awan, tapi lek zuhur salato. Terserah mari zuhur arepe turu arepe megawe terserah awakmu, tapi lek asar salato. Terserah awakmu duwe panganan akeh, tapi lek Ramadan kudu poso. Engko lek maghrib baru oleh. Jadi bebas tapi nggih diikat. Ngoten. Mboten bebas liar ngoten mboten. Wah ini hak asasi, ini saya begini, hak asasi. Awakmu ambek Gusti Allah gak diparingi urip arepe kan mboten karu-karuan. Niku lek tiyang sing mboten purun iman teng Allah Subhanahu wa taala. Lalu wadzallalnaha lan ingsun ngelulutaken ing hewan ternak. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al makna ja'alahum yaqharunaha wa hiya dzalilatun lahum la tamtani'u minhum bal law jaa saghirun ila ba'irin la anakhahu walau syaa la aqamahu wa saqahu wa huwa dzalilun munqadun ma'ahu. Maknanya Allah telah menjadikan mereka itu dapat memaksa hewan ternaknya. Hewan ternaknya tunduk kepada mereka. Hewannya tidak menolak. Bahkan ketika unta yang kecil ja'a shaghir ila ba'irin la'anakhahu. Alau ja'a sekiranya datang saghirun unta yang kecil ila ba'irin pada unta yang besar la'anakhahu niscaya dia anakha niku ngeten unta mlaku matur ngoten dindekaken ditaleni niku namine anakha yunihu nggih ngeten nggih unta duweni anake jijili empun induke ditaleni teng panggonan matur ngoten anake nggih muter-muter teng mriku tok mboten teng pundi-pundi anake mboten sah ditaleni unta sik alit nggih tumut tiyang sepuhe cara anune nggih bayi melok wong tuane. Nggih pun gambarane bayi. Bayi teng pundi-pundi mak, derek mak, bu, derek bu, nggih kan. Tapi begitu pun SD kelas 6, SMP wis kuliah, wah ucul. Ucul dewi-dewi. Ya tasik alit tasik nurut. Begitu juga unta. Pemiliknya hanya mengikat yang besar. Yang kecil ikut dengan sendirinya. Kalau yang punya berkehendak, maka dia akan mengikatnya. Kalau dia berkehendak, dia akan melepasnya. Dan binatang ternak itu ikut terus tunduk apa kata pemiliknya. Wa kadzalau kanal qitaru mi'ata ba'irin lasaral jami'u bisairis shaghir. Begitu juga sekiranya rombongan unta itu ada 100. Kitor teng mriki mboten kereta api. Sakniki bahasane kitornya kereta api. Kitor di sini adalah rombongan unta. Sami kali teng surat Yusuf. Teng surat Yusuf wajaat sayyaratun fa'arsalu waridahum. Sayyarah di surat Yusuf itu artinya rombongan unta yang banyak. Sayyarah sekarang artinya mobil. Dari kata saro yasiru sayron lumaku sayyarah akeh melakune. Nah sayyarah zaman Nabi Yusuf sing akeh melakune niku rombongan unta kathah. Sakniki sayyarah nggih mobil niku. Nah di sini sekiranya 100 unta itu semuanya berangkat. Diikat yang paling kecil berjalan di depan. Niku semuanya ikut. Nah, cuma kita belum pernah lihat niku. Soalnya mriki mboten daerah unta nggih kan. Tirase ngoten. Kula ulangi. Saking ini menunjukkan bahwa hewan itu benar-benar oleh Allah ditundukkan untuk manusia.
Laukanal qitaru mi'ata ba'irin. Sekiranya rombongan unta itu ada 100 unta. Lasarul jami'u, niscaya semuanya ikut berjalan bisairis saghiri, dengan berjalannya yang kecil. Sing paling cilik dituntun kalih sing gadah melampah tengah jeng. Niku rombongan unta yang lain semuanya ikut. Subhanallah. Itu menandakan apa? Tunduk patuh kepada manusia. Nah, tengeri kan buatan rombongan unta, rombongan bebek bisa kan? Bebek, dia ngangon bebek. Oh, contohnya terlalu agung unta, nang kene gak ono nggih. Wong angon bebek, tiang angon bebek. Niku bebek 50, bebek 100, nggih pun paling mungkin ampun sing mriki-mriki terus saya tumut. Tumut. Nggih, bebek nggih. Pengalaman wong kene kan bebek nggih. Sapi. Lek sapi kula nanti Sumerep paling cuma 5, cuma 6. Lek ngantos kathah sanget mboten Sumerep kula. Nggih ngoten, nggih kan. Pokok sebagian dibeto. Biasanya tiang berangkat teng pasar sapi ngoten nggih ditaleni, sing lintune cuma tarine disambung-sambung ngoten tok ila akhirih wonten sing ngoten. Nggih. Yang jelas itu menunjukkan bahwa binatang ternak itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditundukkan untuk manusia. Tapi yang aneh, kenapa manusia yang tidak mau beriman itu tiba-tiba ikut memilikinya? Nah, kalau yang beriman memang berhak memiliki. Berhak memiliki. Fasubhana man sakhkhara hadza liibadihi, maha suci zat yang telah menundukkan ini semua untuk para hambanya. Faminha rakubuhum wa minha ya'kulun, famin hadhil an'ami ma yarkabunahu fil asfar. Di antara hewan-hewan ternak ini ada yang mereka naiki dalam perjalanan jauh, wa yahmiluna alaihil asqal, dan mereka membawa di atas binatang ini muatan-muatan berat, kal ibili, seperti unta, allati hiya sufunul barri, yang unta itu seakan-akan merupakan kapalnya daratan. Sufun itu kapal laut. Unta ini seakan-akan kapali daratan. Lalek kapal laut niku safinah atau fulkun, jamaknya sufun. Sufun. Unta niku seakan-akan katanya di sini sufunul barri. Soalnya pun beto unta rombongan kathah sing dibetong ya kathah barangi. Seperti yang diceritakan di dalam suratul Fil, suratu Quraisy, kan? Tiang Quraisy dagang dari Mekah ke negeri Syam, dari Syam ke Mekah, dari Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Mekah lagi. Kendaraannya unta melewati padang pasir dengan rombongan yang banyak. Apa yang mereka bawa? Barang-barang dagangan. Mereka membawa dari Mekah, dibawa ke Syam. Kulaan saking negeri Syam, dibawa ke Mekah, dibawa lagi ke Yaman. Nanti yang dari Yaman dibawa ke Mekah, dibawa ke Syam. Terus begitu. Nggih kados tiyang dagang sakniki. Tuku sayur tumpang dibeto teng Surabaya, numpak cedul, nggih, numpak cedul. Matur ngoten, beto kentang dibeto mriko. Mengke sing lintu tumbas kain keng Surabaya dibeto teng Malang. Dan ngoten ila akhirih. Beto sepeda motor rong truk teko Jakarta digawa nang Malang. Wa ila akhirih, nggih. Lah niki pada zaman dahulu niku unta. Nah, unta. Terus wa minha ma ya'kuluna lahmahu kal baqar wal ghanam, dan di antaranya ada yang mereka makan dagingnya seperti sapi dan kambing. Lo unta bagaimana? Unta nggih wonten. Yang nedha daging unta nggih angsal. Nggih. Tapi kan mboten sebanyak sapi dengan kambing. Maksudnya jumlah hewane kan mboten sebanyak sapi kambing. Ayam tambah kata. Terus matur ngoten kuda kan nggih wonten. Sian teng Lawang wonten sate kuda nggih kan? Nggih kuda. Sing gadah lek mboten salah pamane niki sing sadian minyak niki. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Nah, walahum fiha manafi'u wa masyarib. Walahum, dan bagi mereka fiha dalam
hewan ternak niku manafi'u beberapa manfaat wa masyarib dan minuman-minuman. Dari sapi wonten manfaat-manfaate, wonten minuman-minumane. Nggih. Ai lahum fiha manafi'u adidatun ghairal akli war rukub. Bagi mereka pada hewan ternak itu ada beberapa manfaat selain untuk dimakan dan dinaiki. Contoh kal julud seperti kulitnya, wal aswaf bulu domba, wal aubar bulu unta. Jadi lek aswaf niku suf niku bulu domba, didamel kain, wol dan lain-lain. Al aubar niku jamak wabar, bulune unta. Niku baru kulite kalih bulune. Walahum fiha masyarib, bagi mereka di dalamnya ada minuman-minuman aidan yashrabuna min albaniha, mereka minum dari air susunya. Wa mim baini farthi wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Teng juz surat An-Nahl disebutkan susu itu keluar mim baini farsin, dari antara kotoran, wadamin dan darah, keluar labanan khalisan, susu kang murni, sa'ighal lisyaribin, yang mudah bagi para peminumnya. Diminum aja glek 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 glek. Kok mentolo, nuwun sewu nggih. Kok mentolo, kok enak ngombene. Padahal lek dieling-eling susu niku medali saking antara kotoran sapi kalian darah. Tapi kan prosesnya pun teng lebete sapi. Mboten kok nuwun sewu kotorane sapi uyuhe terus diperesi kan mboten. Nggih, tapi pun diproses teng lebet kalian Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika diperah yang keluar susunya. Kangge kula panjenengan sedaya. Itu manusia kalau mau memikirkan subhanallah, subhanallah, tekon jerone sapi sing ana getihe, sing ana kotorane, sing ana macem-maceme, kok keluar susu sing bersih diminum menyehatkan. Nikmat sedaya, manafi'u wa masyarib. Afala yaskurun. Ditanya lagi sekarang. Maka apa tah ora pada syukur manusa kabeh mau? Afala yaskurun. Maka apa tah ora pada syukur? Afala yaskuruna rabbahum ala hadhihi ni'matil jalilah. Apakah mereka tidak bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat yang besar ini? Wal gharad minal ayat ta'didun ni'am wa iqamatul hujjah alaihim. Tujuan dari ayat ini adalah untuk menyebutkan banyaknya nikmat dan menyebutkan hujjah, dalil atas mereka yang tidak mau beriman. Nah, dados yang atas sudah tentang Al-Quran, yang ayat 71, 72, 73 tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah menciptakan hewan-hewan ternak untuk manusia semuanya, kemudian manusia-manusia itu yang memilikinya. Cuma kenapa mereka yang kafir itu mau memiliki itu padahal mereka tidak beriman. Lalu ayat ke-72 Allah telah menundukkan hewan-hewan bagi manusia, lalu dari hewan itu ada yang dinaiki, ada yang dimakan. Selain itu hewan ditundukkan bagi mereka, pada hewan itu ada beberapa manfaat dan minuman-minuman. Afala yaskurun, ana toh maka ora padha syukur sapa manusa kabeh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi isinya surat Yasin ini memang luar biasa. Makanya sampai disebutkan di dalam hadis dari Ma'qil ibni Yasar, ada riwayat baca Al-Quran surat Yasin sekali sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Wonten hadise ngoten. Terus surat yang paling dicintai Nabi agar ada di dalam hati hambanya itu adalah surat Yasin. Wadidtu annaha fi qalbi kulli insan min